Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Matematika Kreatif Tutik Suprapti Gunung Kidul. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi, salah satu jenis dari transformasi. Sudah banyak loh cara-cara praktis yang saya unggah di channel ini. Jadi bagi kalian yang baru pertama kali ini gabung dengan channel saya, silahkan subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload cara-cara yang baru. Dari Gunung Kidul, kota yang terkenal dengan wisatanya, saya sampaikan salam transformasi. Ayo menabur kebaikan setiap hari. Belajar yuk, belajar. Anak-anak, kalian sudah pernah naik komedi putar belum? Sudah ya? Menyenangkan banget masa kecilnya. Atau kalian pernah main gasingan yang muter-muter itu? Atau hula hoop? Biar langsing. Nah, itu adalah contoh-contoh gerak yang bersifat rotasi. Jadi apa itu perputaran atau rotasi? Perputaran atau rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa terhadap suatu titik pusat rotasi. Nah, perputaran atau rotasi pada bidang datar ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah titik pusat rotasi. Kalau di koordinat kartesius itu berpusat di titik O atau pada koordinat tertentu yaitu A, B misalnya. Kemudian besar sudut rotasi. Jadi berapa besar sudut ditentukan untuk rotasinya. Kemudian yang berikutnya adalah arah sudut rotasi. Ada dua macam arahnya. Jika arahnya itu berlawanan dengan arah jalannya jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah alfa. Jika arah rotasi itu adalah searah dengan arah jalan jarum jam, maka sudut yang dibentuk adalah negatif alfa. Mengerti ya bedanya ya? Lanjut ya. Kita akan coba mengerjakan soal rotasi terhadap sudut 90 derajat dengan pusat titik O atau 0,0. Kita akan menggambar. Nah, misalkan saya punya titik F negatif 4,2. Ini akan saya rotasikan sejauh 90 derajat. Positif ya. Berarti arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dan hasilnya adalah tralala, negatif 2, negatif 4. Nah, untuk titik negatif 4,2 kita rotasikan dengan sudut 90 derajat dengan pusat titik O, ternyata hasilnya adalah negatif 2, negatif 4. Sehingga bisa kita simpulkan titik X, Y jika dirotasikan terhadap sudut 90 derajat dengan pusat titik O adalah hasilnya min Y, X. Kita akan mencoba merotasikan suatu bangun terhadap sudut min 90 derajat dengan pusat titik O atau 0,0. Misalkan bangun yang kita rotasikan adalah belah ketupat dengan koordinat C 3,5, D 5,4, E 3,3 dan F-nya adalah 1,4. Ini akan kita rotasikan dengan sudut min 90 derajat karena searah dengan jarum jam berarti negatif. Nah, hasilnya bagaimana ya? Nah, kita perhatikan.
Untuk C3,5 hasilnya adalah C1, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ternyata hasilnya adalah 5,-3. Kemudian untuk D 5,4 hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 4,-5. Kemudian untuk titik E 3,3 ternyata hasilnya adalah 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3,-3. Kemudian titik F 1,4 hasil rotasinya adalah 4,-1. 1, 2, 3, 4, 1. Jadi 4,-1. Ini dia hasilnya. Coba diperhatikan sekali lagi. Untuk 3,5 hasilnya adalah 5,-3. 5,4 hasilnya 4,-5. 3,3 hasilnya adalah 3,-3. Kemudian 1,4 hasilnya adalah 4,-1. Apa yang bisa kalian simpulkan anak-anak? Untuk rotasi terhadap sudut negatif 90 derajat dengan pusat titik O, titik X, Y, hasil akhirnya atau bayangannya adalah Y, negatif X. Mengerti ya? Pintar sekali anak-anak. Rumus rotasi. Daripada menggambar, kita pakai rumusnya saja biar lebih cepat. Perhatikan ya. Untuk rotasi sebesar 90 derajat, pusat rotasi adalah titik A, B, maka titik X, Y rotasinya hasilnya adalah min Y ditambah A ditambah B, X dikurangi A ditambah B. Kemudian kalau rotasi sebesar 180 derajat, pusat rotasi A, B, maka merotasikan titik X, Y ke bayangannya yaitu titik min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Kemudian rotasi sebesar min 90 derajat, berarti ini adalah searah jarum jam. Pusat rotasi titik A, B, maka hasil rotasi X, Y-nya adalah Y min B ditambah A, min X ditambah A ditambah B. Rotasi sebesar 90 derajat, pusat rotasi adalah 0,0, maka titik X, Y dirotasikan ke min Y, X. Kemudian rotasi sebesar 180 derajat, pusat rotasi adalah titik O 0,0, maka merotasikan titik X, Y ke bayangannya yaitu min X, min Y. Kemudian rotasi sebesar min 90 derajat, searah jarum jam, pusat rotasi adalah 0,0, merotasikan titik X, Y ke Y, min X. Dah ya, lanjut ya. Kita kerjakan ya soal-soalnya. Soal yang pertama, titik P 4,-10 dirotasikan 180 derajat dengan pusat O, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Koordinat bayangan terakhir dari titik P adalah berapa? Kita kerjakan bersama-sama yuk. Harus diingat, rotasi dengan pusat O 0,0 dari titik X, Y dengan arah 180 derajat hasilnya adalah min X, min Y. Itu cara praktisnya, tidak usah menggambar nanti kelamaan. Nah, jadi 4,-10 dirotasikan dengan titik pusatnya adalah O,
Sejauh 180 derajat hasilnya adalah min X, berarti dari 4 menjadi min 4. Min Y dari min 10 berarti hasilnya menjadi 10. Nah, jadi hasilnya ini kemudian kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Hasilnya menjadi bagaimana? Ya, rumusnya adalah 2 kali cermin dikurangi absisnya. Jadi 2 kali 5, 10 dikurangi min 4. Ingat, min menjadi apa? Plus. Ya, jadi 2 kali 5, 10 ditambah 4, 14. Jadi titik P4, negatif 10 dirotasikan 180 derajat dengan pusat O, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap X sama dengan 5, hasilnya adalah 14,10. Soal yang kedua, titik B 7,5 dirotasikan 180 derajat dengan pusat 5,1, kemudian ditranslasikan dengan arah 4, kemudian dilanjutkan negatif 6. Koordinat bayangan terakhir titik B adalah berapa? Kita kerjakan ya. Hasil rotasi X, Y dengan pusat A, B sejauh 180 derajat. Tadi rumusnya sudah saya berikan. Jadi kita pakai rumusnya saja ya. Daripada gambar nanti kelamaan. Kalau tidak disuruh gambar, nggak usah digambar. Rumusnya adalah min X ditambah 2A, min Y ditambah 2B. Itu koordinatnya. Jadi 7,5 min X berarti min 7 ditambah 2 kali 5. Jadi min 7 ditambah 10, Y-nya 5. Jadi min Y min 5 ditambah 2 kali 1. Nah, itu hasilnya adalah min 3, min 3. Kita lanjutkan translasi 4 negatif 6. Berarti min 3 ditambah 4 ketemunya 1. Kemudian min 3 ditambah min 6 hasilnya min 9. Jadi titik B 7,5 dirotasikan 180 derajat dengan pusat 5,1, kemudian ditranslasikan dengan arah 4, negatif 6, hasilnya 1, negatif 9. Udah tahu, paham kan? Mudah toh? Mudah. Nah, kita sudah selesai membahas untuk rotasi. Pada video yang akan datang kita akan membahas dilatasi. Tetap semangat ya, belajar terus. Semoga masa depan kalian nantinya cerah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi. Ya, oke? Bye-bye.